tundukkan hati kita tinggalkan segala kesibukan kita, dan saat ini mari kita berdoa bersama-sama. Bapakku yang baik, terima kasih ya Bapak untuk kesempatan yang indah ini ya Bapak. Walaupun secara virtual kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Bapak, kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini ya Bapak ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa, haleluya, amin. Saat ini kita akan memulaikan puji-pujian kita, dan kita angkat satu pujian yang berkata, satu hal yang kurang. Ku pinta
pujian yang berkata, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, du aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda besar menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam mintanya dengarkan kasihku. Tinggal dalam mintanya dengarkan kasihmu. Pada hatinya saya berserah. Shalom, selamat berjumpa saudara-saudariku semua mahasiswa Fakultas Ekonomi yang ada di UNTAD. Tuhan memberkati kehidupan kita dan kita tetap menyerahkan kehidupan kita hanya dalam tangan kuasa dan kasih-Mu dalam hari-hari hidup yang Tuhan percayakan untuk kita jalani tiap-tiap saat. Kita terus yakin dan kita terus percaya bahwa kuasa Tuhan akan terus melingkupi kehidupan kita semua. Di tengah-tengah masa-masa sulit yang kita alami pada saat ini, kita terus mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan, pengharapan iman hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di masa-masa sulit ini, tetapi Tuhan akan terus menguatkan kita dengan kasih-Nya, dan kita akan terus dituntun dalam jalan Tuhan, dan kita akan menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah pengharapan iman yang kita miliki sampai saat ini. Dan saat ini mari bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan terus menguatkan hidup kita, menguatkan iman percaya kita dalam menjalani suka duka hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu ya Tuhan, pemilik kehidupan kami. Kami datang dengan penuh kerendahan hati menyembah di hadapan hadirat-Mu yang kudus, membawa segala ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan karena kebaikan Tuhan itulah kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan, kami dapat menjalani kehidupan kami dalam kekuatan iman yang kami miliki di tengah-tengah suka duka hidup yang kami jalani pada saat ini. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi ada pendampingan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami semua. Ya Bapa yang penuh kasih, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu diam dalam hati kami masing-masing, karena Roh Kudus-Mu itu akan membuat kami mengerti, memahami, bahkan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap saat, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman penuh dengan keterbatasan, urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar bisa menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dalam kitab Hosea
kitab Hosea 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kitab Hosea 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan pada saat ini. Kitab Hosea 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kasih Tuhan Mengalahkan Kedegilan Orang Israel. Firman Allah berkata, ketika Israel masih muda, ku kasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim? Menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma? Membuat engkau seperti Seboim. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sungguh suatu sukacita ketika kita boleh bertemu pada saat ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk semua saudara-saudariku mahasiswa Kristen Fakultas Ekonomi yang ada di UNTAD, kita bersyukur bahwa melalui ibadah pada saat ini kita yakin bahwa firman Tuhan ini akan menguatkan kita menjalani masa-masa sulit ketika kita harus menghadapi situasi COVID-19 pada saat ini, di mana kita ketahui bersama bahwa kota Palu pada saat ini masuk atau ada dalam zona merah, di mana semua orang di seluruh dunia pada saat ini sedang mengalami krisis. Dan krisis yang awalnya hanya menyangkut krisis kesehatan pandemi COVID-19, kini sudah mempengaruhi sektor ekonomi dan berbagai sektor kehidupan lainnya. Sektor kehidupan sosial, kita mengalami penyakit sosial, di mana semua orang harus jaga jarak, pakai masker dalam berkomunikasi, tinggal di rumah. Kita bekerja dari rumah, kita belajar, kita kuliah dari rumah, kita mengerjakan segala tugas perkuliahan kita dari rumah, kita melaksanakan ujian skripsi dari rumah, bahkan kita melaksanakan wisuda dari rumah. Semua kita alami itu. Krisis ini sudah menjadi krisis kehidupan manusia secara global di seluruh dunia. Tetapi apapun situasi dan kondisi yang kita alami sekarang ini, kita harus tetap memiliki jaminan di dalam Tuhan. Kita tetap memiliki jaminan di dalam Tuhan bahwa kita
kita akan berjalan makin kuat di dalam Tuhan. Kita akan berjalan makin kuat di dalam Tuhan. Ini jaminan bagi kehidupan kita. Ini janji Tuhan bagi setiap orang-orang percaya kepada Tuhan, bahwa kita akan berjalan makin kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, tidak terhitung betapa besar kasih Allah bagi bangsa Israel. Sejak mereka masih berada di Mesir, keluar dari Mesir selama dalam perjalanan sampai ke tanah Kanaan. Kemudian semakin besar jumlahnya dan semakin tersebar. Walau berulang kali mereka berbuat dosa, menjauh dari Allah, tetapi Allah tetap menarik mereka kembali dengan hukuman dan pengampunan. Walaupun mereka berulang kali meninggalkan Allah dan berhenti meninggikan namanya, tetapi kasih Allah kepada bangsa Israel selalu mengalahkan kedegilan mereka. Seperti kasih orang tua pada anaknya, dan begitulah kasih Allah kepada bangsa Israel. Saudara-saudariku, kita tentu tidak asing dengan cerita maling kundang. Cerita tentang seorang anak yang melupakan kebaikan ibunya yang telah membesarkannya. Setelah kaya, ia malu mengakui ibunya yang tua dan miskin. Ibunya berusaha menyadarkan, tetapi ia tetap tidak mau mengakui ibunya. Akhirnya, kesabaran sang ibu habis. Maling kundang dikutuk menjadi batu. Kesabaran sang ibu sebagai manusia. Kesabaran sang ibu sebagai manusia ada batasnya. Hosea menggambarkan hati Allah yang penuh dengan belas kasih dan begitu indah. Meski begitu, kebaikan dan belas kasihnya kerap kali dilupakan oleh umat Israel. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan menolong sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian. Ironisnya, bukannya bangsa Israel mensyukuri kemurahan dan pertolongan Tuhan yang telah mereka alami, tetapi bangsa Israel justru menjauh dari Tuhan. Mereka berpaling kepada ilah lain. Sungguh bersyukur bahwa Tuhan bukan manusia. Dia tidak pernah habis kesabaran seperti ibu maling kundang. Tetapi Tuhan, Dia memberi disiplin kepada umatnya, namun tidak mengkehendaki umatnya hangus binasa. Tuhan adalah pribadi yang penuh belas kasihan, yang mengkehendaki umatnya untuk bertobat dari segala kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan di hadapan Tuhan. Perikop pembacaan firman Tuhan kali ini adalah kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ini menunjukkan betapa besar dan ajaib kasih Tuhan kepada umat Israel. Semua anak pasti tidak luput dari teguran dan didikan orang tuanya. Terkadang orang tua harus berlaku keras dan jika perlu ia menghajar anaknya dengan menggunakan tongkat. Bukan berarti orang tua tidak mengasihi anaknya, tetapi hal itu dilakukan justru untuk kebaikan anak-anaknya. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Kitab Amsal 13 ayat 24. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun pernah merasakan betapa kerasnya didikan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita pernah merasakan bagaimana Tuhan marah kepada kita karena kesalahan dan kedegilan hati kita terhadap Tuhan. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang jahat atau merencanakan untuk membinasakan umatnya.
Tuhan berfirman, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka dari tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Sekalipun umat Israel terus hidup dalam ketidaktaatan dan hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan, bahkan mereka telah melakukan persinahan rohani, Tuhan tetap menunjukkan kesabarannya kepada bangsa Israel, keagungan dan kebesaran kasih-Nya yang tidak pernah pudar. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Saudara-saudaraku, saat ini kita mengalami badai hidup, situasi-situasi sulit yang kita alami pada saat ini di tengah-tengah wabah COVID-19 di seluruh dunia, di Indonesia, terlebih khusus di kota Palu pada saat ini, ketika kita harus menerima kenyataan bahwa kita ada di zona merah. Maka jangan pernah marah kepada Tuhan. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Jangan pernah mengeluh dan putus asa menghadapi situasi ini. Jangan pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan harus ada situasi seperti ini? Di tengah-tengah saya harus menghadapi masa-masa perkuliahan. Ada tugas tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Kegiatan kami sangat terbatas. Apa yang akan kami lakukan sangat terbatas karena situasi ini. Ada banyak kendala-kendala yang kami alami, yang seharusnya saya bisa menyelesaikan pendidikan dengan cepat. Tapi karena situasi ini, ada banyak proses yang harus kami lalui karena situasi COVID-19 ini. Jangan marah, jangan mengeluh, jangan kecewa kepada Tuhan. Dan mengira Tuhan tidak mengasihi kita dan meninggalkan kehidupan kita. Karena tanpa kita sadari, sikap-sikap mengeluh, kecewa, marah, dan putus asa seperti inilah yang justru akan menjadi musuh terbesar dan penghalang utama bagi kita ketika Tuhan hendak bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup ini. Mengeluh, marah, kecewa, putus asa kepada Tuhan. Sikap seperti inilah yang menjadi musuh terbesar dan penghalang utama bagi kita ketika Tuhan hendak bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Badai hidup, situasi sulit, pergumulan hidup adalah sebuah media, sebuah cara Tuhan untuk mendidik kita, anak-anaknya. Jika diibaratkan adalah batu asa untuk menajamkan pisau, dan Allah memakai setiap pergumulan situasi sulit yang kita alami untuk semakin memurnikan iman kita dan semakin mendekatkan kita hidup kepadanya. Ada sebuah kisah tentang kapal yang mengalami kecelakaan dan terdampar di pulau kecil dan tidak berpenghuni. Seorang pria yang selamat dari kejadian itu, dia berusaha melakukan apa saja untuk melanjutkan hidupnya. Selama berada di pulau tersebut, pria itu membangun sebuah pondok kecil dari kayu untuk melindungi dirinya dari panas dan hujan, serta binatang buas yang ada di sekitar pulau tersebut. Setiap hari pria itu berdoa kepada Tuhan agar ada kapal atau pesawat yang dapat menolongnya. Setiap hari pria itu memandang ke langit dan lautan lepas dengan harap-harap cemas. Suatu ketika, ia kembali dari hutan untuk mencari makan dan ia mendapat pondoknya habis terbakar. Pondoknya habis terbakar tanpa menyisakan apapun juga. Asapnya mengepul ke langit. Pria itu tersungkur ke tanah dan dengan sedih ia berteriak,
Tuhan, mengapa ini terjadi kepadaku? Ia menangis, dan inilah titik terendah yang terjadi dalam hidupnya. Ia menangis sampai ia tertidur. Keesokan harinya, pria itu terbangun oleh suara kapal yang mendekati pulau itu. Dan ternyata kapal itu datang untuk menyelamatkannya. Dengan penuh rasa bahagia, pria itu bertanya, "Bagaimana kalian tahu aku ada di sini?" Kapten kapal itu menjawab, "Kami melihat tanda asap yang kau buat. Kami melihat tanda asap yang kau buat. Kalau pondok itu tidak terbakar, pria itu tidak akan mendapat pertolongan dan dia tidak akan pernah kembali ke rumah berkumpul dengan keluarganya." Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi sulit, dalam masa pendidikan pada saat ini, ketika menjalani masa-masa perkuliahan, yang kita hadapi saat ini, jangan pernah menyerah. Tetaplah kuat menjalani hidup ini. Jangan terpuruk dalam ketidakpastian, tetapi teruslah berharap dan percaya kepada janji Tuhan. Aku menarik mereka dengan kesetiaan, dengan ikatan kasih. Ini janji Tuhan bagi kita semua. Janji Tuhan untuk semua mahasiswa Kristen yang ada di Fakultas Ekonomi dan semua mahasiswa Kristen yang ada di UNTAD. Aku menarik mereka dengan kesetiaan, dengan ikatan kasih. Jalani masa-masa perkuliahan ini dengan baik. Lakukan semuanya dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Jadilah berkat bagi semua orang. Kehadiran mahasiswa Kristen di Universitas UNTAD. Jadilah berkat dan jadilah teladan yang baik bagi semua orang. Lewat sikap tindakanmu tiap hari, di situ Kristus ada. Yakinlah dan percayalah, ketika kita menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik, Tuhan menyediakan masa depan yang indah untuk hidupmu. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan pada saat ini. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan ini ya Tuhan. Sungguh firman ini menguatkan kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kehidupan kami ke depan masih rahasia bagi kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi dalam firman Tuhan pada saat ini, kami diberi janji dan kekuatan bahwa Tuhan akan terus menopang kehidupan kami. Kasih Tuhan akan terus menuntun langkah hidup kami. Berkat-berkat Tuhan akan terus ada dalam kehidupan kami, melimpah dalam kehidupan kami semua. Kuatkan iman percaya kami ya Tuhan, untuk kami selalu berjalan dalam segala situasi dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan terus melindungi dan menjaga kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk penanganan kasus COVID-19 yang ada di Kota Palu, di Indonesia. Ya Bapa yang penuh kasih, dari hari ke hari, pasien yang mengalami COVID-19 semakin bertambah. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan yang akan terus menjaga dan melindungi kami. Tuhan akan terus menguatkan kami. Dan Tuhan akan membuat kami bisa melewati situasi sulit ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi pasien COVID-19. Biarlah Tuhan akan terus kuatkan mereka. Beri mereka kekuatan dan kesabaran. Memberkati setiap pengobatan yang ada ya Tuhan. Dokter dan suster yang merawat. Pengobatan, alat-alat medis yang mereka pakai selama pengobatan. Diberkati Tuhan dan kami percaya ada kesembuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka.
Kami mau berdoa ya Tuhan bagi semua dosen mahasiswa UNTAD dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Beri mereka kekuatan dan kesehatan tubuh ya Tuhan. Imun daya tubuh yang kuat. Agar mereka dapat menjalani kehidupan ini bahkan melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan pemilik kehidupan ini. Karena kekuatan dan kesehatan Tuhan selalu anugerahkan untuk semua para dosen dan mahasiswa yang ada di UNTAD. Masa muda dan pendidikan yang dialami dan sementara ditempuh bagi semua mahasiswa Kristen yang ada di UNTAD, khususnya Fakultas Ekonomi. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan tahu apa yang menjadi harapan mereka untuk masa depan cita-cita mereka. Semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Dalam masa-masa sulit pada saat ini ketika mereka harus tetap menjalani masa-masa perkuliahan. Mampukan mereka untuk menyelesaikan segala tugas-tugas tanggung jawab itu dengan baik. Dan kami percaya ya Tuhan, bersama dengan Tuhan, Tuhan menyediakan masa depan yang sungguh indah untuk kehidupan mereka semua. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi semua keluarga orang tua, dimanapun mereka berada, dalam setiap jerih lelah mereka bekerja tiap-tiap hari ya Tuhan. Pagi, siang, dan malam mereka bekerja mencari nafkah untuk bisa memenuhi semua kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Kami serahkan semua orang tua kekasih dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Umur panjang, kekuatan, kesehatan tubuh Tuhan anugerahkan kepada mereka, agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka, bekerja dengan penuh sukacita. Berkat Tuhan melimpah di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami mau berdoa bagi persiapan panitia, menyambut mahasiswa baru, semua panitia yang telah Tuhan pilih untuk bekerja. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan mereka, segala persiapan-persiapan, bahkan semua mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan ini. Tuhan berkati kehidupan mereka, sehingga kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Kami mau berdoa bagi saudari kekasih kami Silva yang sakit pada saat ini di rumah sakit Wotwar. Dalam kelemahan tubuhnya kami memohon kepadamu Tuhan, jamah sakit penyakit yang diderita. Dan kami percaya ada kekuatan, ada kesabaran, ada kesembuhan yang akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kelemahan tubuhnya pada saat ini. Dalam waktu yang Tuhan sudah tetapkan, saudari kekasih kami Silva boleh keluar dari rumah sakit, boleh kembali ke rumah dengan penuh selamat. Dan kami percaya dia boleh kembali beraktivitas, mengikuti dan melanjutkan masa-masa perkuliahannya dalam pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mau berdoa bagi semua mahasiswa yang berulang tahun di bulan September ini. Kami serahkan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk ketambahan usia yang mereka boleh alami. Dan kami percaya dalam ketambahan usia ini mereka akan semakin diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan kami percaya segala rencana doa yang mereka naikkan di hadapan hadirat Tuhan di usia baru yang Tuhan anugerahkan, mereka akan diberkati Tuhan dan semakin diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mau berdoa bagi semua pengurus mahasiswa Kristen yang ada di Fakultas Ekonomi dalam segala jerih lelah pelayanan mereka ya Tuhan, yang ada bersama-sama dengan kami dalam pelayanan pada saat ini, saudari kekasih kami, Yoel dan juga Opit, kami serahkan dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan ya Tuhan, mereka sungguh persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya mereka selalu memberi hidup mereka untuk Tuhan pakai dengan luar biasa dalam setiap pelayanan-pelayanan ini ya Tuhan, sehingga lewat mereka nama Tuhan akan selalu dipuji dan dimuliakan. Semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Kami percaya pelayanan kami pada hari ini akan diberkati Tuhan. Bahkan segala program-program pelayanan mahasiswa Kristen yang ada di Fakultas Ekonomi juga diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan selanjutnya, dalam rencana-rencana mereka ke depan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Bapa di sorga, ampuni salah dan dosa kami, supaya kami layak menerima setiap berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan,
kita akan menerima berkat Tuhan. Karena itu kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk pelayanan saat ini. Terima kasih untuk kepercayaannya. Selamat melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Saat ini kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita angkat satu pujian, doa yang seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini ya Bapa, untuk waktu yang indah ini ya Bapa. Telah selesai ibadah, kiranya Kau memberkati kebenaran firman yang telah pelayan-Mu sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih-Nya. Sampai saat ini kita masih bersama-sama beribadah dalam ibadah raya edisi bulan September pada saat ini. Yang kami hormati hamba Tuhan yang telah memimpin kita dalam ibadah. Yang kami hormati seluruh anggota Persomi yang menyempatkan diri untuk hadir dalam ibadah saat ini. Pada saat ini saya mengucap syukur juga. Saya sangat senang atas kasih Tuhan dalam hidup kita, karena kita bisa sama-sama beribadah. Saya juga berterima kasih kepada hamba Tuhan yang telah memimpin kita dalam ibadah saat ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman pengurus yang telah bersusah payah untuk melaksanakan ibadah ini dengan baik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan satu pesan saya, di tengah masa pandemi saat ini, kita tetap harus berjaga-jaga, kita harus tetap hati-hati, karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi saat ini. Jadi dengarkanlah pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Shalom.